Episode dimulai dengan penangkapan Hyun-soo, dan Miran mempercayai Tuan Han untuk menangani situasi tersebut. Di Yayasan Now, Oh Hwan-soo kesal, dan Duyun menghiburnya. Sementara itu, Tuan Han mengunjungi Yongmin, memintanya untuk tidak bertindak gegabah karena ternyata Yongmin telah membocorkan informasi kepada jaksa penuntut, yang menyebabkan penangkapan Hyun-soo. Ketika Oh Hwan-soo mengunjungi kantor kejaksaan, dia terkejut melihat Hyun-soo bersikap santai meskipun dia dalam masalah. Alasan Hyun-soo bersikap santai adalah karena Hyun-soo memiliki bukti terhadap Hwain Group, dan Hwain Group memiliki sesuatu rahasia tersimpan atas Hyun-soo. Oleh karena itu, Hyun-soo akan diselamatkan oleh grup Hwain. Begitu Oh Hwan-soo pergi, Tuan Han berjanji kepada Hyun-soo bahwa dia akan keluar. Hyun-soo meminta untuk mengakses semua akun rahasia atas namanya. Yang mengejutkan Tuan Han adalah ketika Hyun-soo mengatakan bahwa Tuan Han harus berbicara dengan Yongmin karena dia telah memberitahu jaksa, tetapi Tuan Han mengatakan itu bisa saja Duyun. Alasan Yongmin melakukannya adalah karena dia ingin menjadi penerus grup Hwain, mengalahkan saudaranya Yongguk. Sekarang, Duyun memeriksa buku besar dan menyadari bahwa dana gelap itu hanya atas nama Miran dan bahwa hanya Tuan Han yang menangani buku besar aslinya. Ketika Miran bertanya kepada Tuan Han tentang informasi itu, dia tidak mengungkapkan apapun tentang Yongmin tetapi mengalihkan perhatian ke Duyun. Kemudian, Oh Hwan-soo dipanggil. Miran menunjukkan foto-foto Duyun dan dirinya dan bertanya apakah mereka berselingkuh. Akhirnya, Oh Hwan-soo mengaku bahwa dia telah memerintahkan Duyun untuk mencuri buku besar dan berjanji untuk mengembalikannya ketika Miran menyarankan untuk membunuh Duyun. Di luar, Tuan Han melihat Duyun dan memintanya untuk mengembalikan buku besar. Namun, Duyun menolak untuk melakukannya, dan Tuan Han memperingatkannya untuk berhati-hati. Malam itu, Oh Hwan-soo menelepon Duyun untuk berlari, mengatakan kepadanya bahwa dia punya banyak alasan untuk mencurigainya, dan meminta untuk mengembalikan buku besar. Namun, Duyun menolak untuk mengembalikannya, meminta Oh Hwan-soo untuk mempercayainya. Dia juga mengungkapkan bahwa Lee Jin adalah orang yang melaporkannya kepada Tuan Han. Saat terjadi kekacauan di Hwain Group, Ibu Taira memanfaatkan kesempatan itu untuk membocorkan berita tentang Hyun-soo ke media, membuat semua orang panik. Pers pun bertanya-tanya apakah Oh Hwan-soo akan menceraikan Yongguk, jadi Tuan Han memutuskan untuk menggelar konferensi pers guna membantah rumor tersebut. Di kantor kejaksaan, Hyun-soo berjanji akan memberikan berkas berisi suap yang dilakukan Tuan Han ke Layanan Pajak Nasional dan Layanan Bea Cukai Korea sebagai imbalan agar keadaannya kembali normal tanpa masalah. Lebih jauh, Hyun-soo memberitahu Tuan Han bahwa ia yakin Yongmin adalah orang yang membocorkan uang hasil penggelapan tersebut karena jaksa tidak tahu apapun tentang dana gelap tersebut. Untuk menutupi rumor di media, Tuan Han membuat rencana untuk membocorkan kepada pers tentang perselingkuhan Oh Hwan-soo dan Duyun, yang membuat Oh Hwan-soo secara paksa mengundurkan diri sebagai direktur Yayasan Now. Agar rencananya berhasil, Tuan Han dan Miran meyakinkan Oh Hwan-soo untuk berangkat ke Busan dan bekerja sama dengan Duyun. Setelah mereka pergi, Tuan Han memerintahkan Lee Jin untuk memotret mereka di Busan dan membunuh Oh Hwan-soo, menjebak Duyun. Dalam kilas balik, kita mengetahui bahwa Ketua Kim Duo mengunjungi As untuk membuat surat wasiatnya, karena Tuan Han mempengaruhi setiap firma hukum di Korea Selatan. Saat itu, Tuan Han bertemu dengan pengacara dari As dan memintanya untuk mengungkapkan isi surat wasiat tersebut. Namun, pengacara tersebut menolak untuk melakukannya dan hanya mengatakan bahwa banyak uang yang masuk ke Yayasan Now. Ulang tahun ke-70 Ketua Kim Duo akan tiba sebulan lagi, dan surat wasiatnya akan diungkapkan. Ketika Tuan Han mengetahui hal itu, ia meminta Yongmin untuk mengambil alih Yayasan Now karena surat wasiat Kim Duo, dan setelah itu, Tuan Han akan membantu Yongmin mengambil alih grup Hwain. Di Busan, Oh Hwan-soo dan Duyun menjadi dekat, dan Lee Jin mendapatkan banyak foto yang bagus. Pada malam hari, Oh Hwan-soo menerima kabar bahwa Yongguk akan tiba di Busan keesokan harinya. Malam itu, Duyun dan Oh Hwan-soo berpelukan, mengatakan bahwa mereka perlu mengendalikan perasaan mereka sampai nanti, dan Duyun melangkah keluar untuk memeriksa keadaan sekitar untuk melihat apakah ada bahaya. Melihat peluang itu, Lee Jin dengan penutup wajah menerobos masuk ke kamar Oh Hwan-soo dan mencoba menyerangnya, tetapi Duyun menyelamatkannya. Sesuai instruksi, Oh Hwan-soo berlari keluar jendela. Lee Jin dan Duyun bertarung, dan dalam prosesnya, Duyun terluka parah. Di luar, Oh Hwan-soo bersembunyi di sebuah perahu.
Lee Jin menemukannya, tetapi sekali lagi, Duyun datang membantunya dan bertarung dengan Lee Jin di luar. Episode berlanjut di mana Lee Jin mendorong Oh Hwan Soo, dan kepalanya terbentur meja dan jatuh pingsan. Melihat Oh Hwan Soo pingsan, Duyun melindunginya, melawan Lee Jin, dan mendorongnya dari dermaga. Meskipun Duyun terluka untuk melindungi Oh Hwan Soo, ia naik ke atas kapal dan mengendarainya ke laut. Keesokan harinya, Duyun terbangun dan mendapati Oh Hwan Soo yang khawatir, dan mereka saling berciuman. Saat Yongguk tiba, Oh Hwan Soo sedang tertidur lelap. Dalam tidurnya, ia meletakkan kepalanya di pangkuan Yongguk, membuatnya terkejut. Saat Oh Hwan Soo bangun, Yongguk khawatir Oh Hwan Soo dan Duyun menghabiskan malam bersama. Oh Hwan Soo memberitahu Yongguk bahwa penting untuk mencari tahu siapa yang memerintahkan penyerangan terhadap Oh Hwan Soo. Ada sesi pemotretan dengan Oh Hwan Soo dan Yongguk. Setelah sesi pemotretan, seperti yang diperintahkan Duyun, Oh Hwan Soo menanyakan dua pertanyaan penting kepada Yongguk. Tanpa ragu, Oh Hwan Soo bertanya kepada Yongguk apakah Yongmin lahir di luar nikah. Melihat reaksi Yongguk, Oh Hwan Soo menyimpulkan bahwa asumsinya valid. Pertanyaan berikutnya yang diajukan Oh Hwan Soo kepada Yongguk adalah tentang kematian ketua Kim Duo, dan seperti Miran dan Tuan Han telah berbohong kepada orang lain, mereka juga berbohong kepada Yongguk, dengan mengatakan bahwa dia meninggal saat berhubungan badan. Namun, Oh Hwan Soo menaruh benih keraguan di kepala Yongguk, dengan bertanya mengapa dia begitu yakin Kim Duo tidak dibunuh. Sementara itu, Miran marah besar saat ia menonton berita bahwa air garam yang disuntikan padanya adalah penipuan dan bahwa ia membayar 300 juta won untuk itu. Untuk menyelesaikan masalah, Tuan Han mengusulkan sebuah solusi, menyalahkan Yayasan Now karena menyediakan uang. Selain itu, Tuan Han menyadari bahwa Duyun sedang mencari pembunuh Juyuk, yang semuanya kembali padanya. Untuk menemukan solusi, Tuan Han mendapatkan persetujuan Miran untuk membocorkan foto Oh Hwan Soo dan Duyun ke pers dan menyebarkan rumor tentang perselingkuhan mereka. Masalah tidak berakhir bagi Tuan Han karena Oh Hwan Soo mengatakan kepadanya bahwa ia khawatir tentang keamanan tambahan yang harus bersamanya di Busan tidak muncul. Setelah percakapan dengan Oh Hwan Soo, Tuan Han bertekad untuk membunuh Oh Hwan Soo dan menampar Lee Jin serta memintanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sesuai rencana, laporan tentang perselingkuhan Oh Hwan Soo dan Duyun tersebar, dan Yongguk kesal lalu mengunjungi Miran. Namun, Miran berkata bahwa Yongguk yang salah karena membuntuti Oh Hwan Soo. Kini, Yongguk menyalahkan Miran karena menjadi manusia yang tidak berfungsi secara emosional karena ia tidak dapat mengungkapkan cinta kepada wanita yang dicintainya. Yongguk mengatakan kepada Miran bahwa ia seharusnya berpura-pura merasa menyesal saat ia memergokinya berselingkuh dengan Tuan Han. Dalam kilas balik, kita melihat bahwa Yongguk belum cukup dewasa secara emosional untuk memperbaiki pernikahannya, dan Oh Hwan Soo menyatakan bahwa ia tidak lagi mencintainya. Akhirnya, Hyun-soo dibebaskan. Tuan Han siap untuk menepati janjinya tetapi menambahkan satu syarat lagi, Hyun-soo harus mendapatkan buku besar asli dari Duyun. Mendengar bahwa Duyun adalah kekasih Oh Hwan Soo, Hyun-soo menelepon Duyun, meminta buku besar tersebut, dan merasa kesal karena Duyun mungkin memiliki perasaan terhadap Oh Hwan Soo. Namun, Duyun tidak mengungkapkan apapun dalam buku besar tersebut yang membuat Hyun-soo khawatir dan bertanya tentang kesepakatan yang dibuat Hyun-soo dengan Tuan Han. Malam itu, Duyun menyelinap ke ruang tambahan Tuan Han, membuka brankas, dan menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa dana perwalian akan ditransfer ke Yongmin, yang berarti bahwa Yongmin adalah putra Tuan Han. Sebelum Tuan Han memasuki ruang tambahan tersebut, Duyun mengambil gambar dokumen tersebut dan pergi. Saat Tuan Han mulai tenang, Yongguk datang dan memprovokasi Tuan Han dengan mengatakan bahwa Miran membenci Yongmin karena memperlakukan Tuan Han seperti pembantu, dan Yongmin mengingatkannya akan hal itu. Lebih jauh, Yongguk menambahkan bahwa surat wasiat Kim Duo dirahasiakan karena Kim Duo tidak menginginkan warisan apapun dari Yongmin. Dalam kilas balik, kita melihat Duyun dan Hyun-soo bekerja sama untuk menemukan orang di balik semua kekacauan yang terjadi di Hwain. Hyun-soo meminta Duyun untuk menemui istrinya jika terjadi sesuatu padanya, karena istri Hyun-soo akan memberikan sesuatu kepada Duyun. Rasa tidak aman mulai menjangkiti Yongguk. Ia mengurung Duyun, dan asisten Oh Hwan Soo memberitahu Oh Hwan Soo tentang hal itu. Saat Yongguk bertemu Duyun, ia mengarahkan senapan ke kepala Duyun. Ia berkata bahwa Oh Hwan Soo adalah miliknya dan bertanya mengapa ia dekat dengan Oh Hwan Soo. Alih-alih berbohong,
Do-yoon mengungkapkan niatnya yang sebenarnya dan juga menyatakan bahwa orang yang sama telah membunuh Kim Duo. Saat Do-yoon berkata bahwa ia memiliki bukti tidak langsung, Yongguk menjadi tidak sabar. Beruntung, Oh Hwan-so datang untuk menyelamatkan Do-yoon. Untuk menghentikan Yongguk, Oh Hwan-so berkata bahwa ia mencintai Do-yoon dan memintanya untuk membiarkan Do-yoon terus menemukan bukti. Yang menghibur Yongguk adalah Oh Hwan-so, yang berkata bahwa ia mempercayai Yongguk dan memeluknya. 2 minggu kemudian, tibalah saatnya surat wasiat Kim Duo diungkapkan. Tuan Han tegang saat mengingat percakapan dengan Kim Duo, yang mengatakan tidak akan membiarkan Yongmin memiliki uang warisan karena Yongmin adalah putra Tuan Han. Selama pengungkapan, para pengacara membacakan surat wasiat dan mengatakan bahwa Kim Duo memiliki 16 triliun won dalam dana gelap ilegal di Bank Swiss, dan 2 triliun won dalam nama pinjaman, yang akan disumbangkan ke Yayasan No. Satu-satunya cara untuk membuka dan menarik jumlah tersebut adalah jika Oh Hwan-so menandatangani surat-surat di bank. Akhirnya, surat wasiat itu mengirimkan gelombang kejutan bagi keluarga Hwain. Yongguk tidak bisa berhenti tersenyum dan melihat wajah semua orang. Jika seluruh rencana pembunuhan Oh Hwan-so berhasil, tidak seorang pun dalam keluarga akan punya uang. Sekarang uang itu akan berada di tangan Oh Hwan-so dan begitu dia menarik uang itu, hidupnya akan dalam bahaya besar lagi.